Ah, Dede tuh. Dede, kenapa? Dede galau, gelisah, resah. Obatnya cuma satu ini. Apa tuh? Pak Ustadz udah. Udah paling bener ada Pak Ustadz di sini. Udah paling bener. Tapi feeling aku bentar lagi datang deh Pak Ustadz. Biasanya kalau kita lagi kayak gini ada yang datang. Ah, belum Pak Ustadz. tentu. Coba kita lihat ya bentar lagi ya. Iya. Paling ntar FD yang nyuruh Pak Ustadz. Disuruh masuk. Tapi nanti kita ngobrol aja sama Pak Ustadz. Tuh kan. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Setiap kita ada masalah ada Pak Ustadz terus. Ini baru Pak Ustadz. Iya silakan. Ya, Manda boleh sebelah sini Manda. Nah Pak Ustadz sebelah sini Pak Ustadz. Siap. Nah Pak Ustadz ini si Dede nih Pak Ustadz. Membiang kerok dia mulu nih. Dia kan seneng sama Manda. Udah menyatakan perasaannya. Ternyata Manda ya normal ya, menolak ya. Ya, mana bisa disebutin. Anggap aja Masuk belum akal. nerima. Tapi gitu. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz dari sana ya? Emang Pak Ustadz dari mana sih Pak? Biasanya habis pergi gini, iya. Tadi dari sana. Iya. Abis itu saya langsung ke Cikini, ke Gondang dia. Sakit hati rasanya ditolak cinta. Cisalak lanjut Cilandak. Hei. Cinta ditolak, doa juga bertindak. Jadi gitu Pak Ustadz, ini di si Dede galau. Galau karena ditolak sama Mbak Amanda. Iya. Amandanya maunya sama sayanya senengnya sama Inggar. Complicated banget ya. Kacau ini, kacau. Ya Allah. Ini mas saya mewakili warga Kampung Asoy, temennya Kang Dede, Mbak Amanda. Mungkin cintanya Kang Dede tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi saya yakin cintanya lillahi ta'ala. Amin. Kang Dede aman? Amin. Iya. Kalau galau-galau gitu berarti nggak boleh tuh Pak Ustadz. Baik, sebetulnya galau itu manusiawi. Galau, resah, gelisah, sedih, bahkan Rasulullah pun pernah mengalami kegalauan. Bahkan tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun kesedihan, tahun kegalauan. Kenapa Rasul sampai galau, sampai sedih? Karena ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Istri beliau, Siti Khadijah. Sampai tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Tapi kerennya Rasulullah itu ketika Rasul sedih, Rasul resah, galau, healingnya itu bukan ke tempat-tempat yang kayak kita. Kita kan kalau galau jalan-jalan ke mall. Staycation kalau kita. Rasulullah enggak. Rasulullah itu ketika galau langsung diajak oleh Allah itu dari masjid ke masjid. Yang sering kita dengar Isra Mi'raj tuh. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya kan Dede kalau galau buru-buru umroh Kang Dede. Masya Allah Pak Ustadz. Itu diajarin sama Nabi tuh. Ketika kita galau maka kita harus menghadapnya ke Allah. Jangan lupa ke masjid, doa sama Allah. Gitu. Jadi Kang Dede mulai dari sekarang, ketika galau kemana perginya? Umroh Ustadz. Umroh. Kalau umroh nggak mampu kan ada masjid di rumah. Iya ada. Jangan Kalau nggak ke Pondok Gede aja Pak Ustadz. Ada mana? Iya. Lagi galau jangan sampai perginya kemana-mana. Iya, Pak Lautan diseberangi, gunung didaki, tapi masjid hanya dilewati. Tuh Dek, kan Dede sekarang lagi galau. Udah umroh, besok izin aja. Besok masih ada ono. Mau yang terpisah gulanya. Sebelum lebaran balik lagi Udah habis acaranya. Kitanya dong yang libur. Dia mah mikirinnya dunia aja Pak Ustadz. Masya Allah. Ya udah Eden berdua berangkat temenin. Ntar yang nanyain Pak Ustadz. Iya siapa? Untuk sementara masjid terdekat dulu aja. Didatengin gitu. Nih Pak Ustadz, ada yang mau nanya Pak Ustadz dari Instagram. Oh, ada. Nah kita lihat ya. Boleh. Ini dia pertanyaannya. Ustadz, Dari Caces. Caces, Ini Ustadz capek mau kali. tanya, kalau kita lagi galau banget dan ngerasa sendirian, ada nggak amalan atau doa khusus yang bisa bikin hati lebih tenang dan nggak makin kacau? Mantap sekali. Caces. Itu sesuai dengan firman Allah tuh. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak ada yang bikin hati senang, hati tenang itu selain berzikir kepada Allah. Masya Allah. Apa amalannya? Banyak zikirnya. Misal,
La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau bisa dengan yang lain, Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah itu amalannya buat Kak Cacus tadi ya. Capes. Nah berarti kalau berhubungan sama masalah kita selesaikan masalahnya gitu Pak Ustadz ya? Betul, harus diselesaikan. Hubungannya sama orang lain kita minta maaf gitu agar ikhlas dan lupa sama Bentar. Ini yang kemarin lagi yang itu mah. Iya. Beda tema ya Pak Ustadz ya. Kita lagi. Itu yang kemarin. Itu yang kemarin. Kayaknya Kang Denny terlalu sibuk mikirin rakyat. Sampai amnesia. Hari kemarin dibahas hari ini. Sama sebetulnya yang kedua ada nih. Ketika kita galau itu harus punya temen yang bisa support kita. Curhat maksudnya teman curhat. curhat. Tapi jangan asal curhat. Curhat ke temen yang dia temennya orang soleh, orang yang baik. Karena nanti getaran-getaran positifnya akan nyampe ke kita. Oh iya. Kalau kita punya temen yang nggak kondusif, yang nggak suportif gitu, hati-hati Kang Denny. Terus Ngomporin kali ya. nah itu yang bahaya tuh. Terus temen yang baik tuh yang gimana? Temen yang baik itu adalah temen yang selalu membuat kamu benar, bukan yang selalu membenarkanmu. Misalkan Kang Dede nih lagi ditolak. Ini kalau temen yang nggak bener nih, Dek, kata gua malu kan ditolak. Nih gua punya kenalan dukun. Lu ke dukun aja tuh, Amanda lu kasih apa kayak gitu. Itu kalau temen yang nggak bener. Tapi kalau temen yang bener, Dek, yang membuat hati kita tenang itu zikir kepada Allah. Yuk sekarang ke masjid. Yuk pelan-pelan. Asyhadu. Ngapain nih? Bukan ya. Saya lewat tadi. Intinya harus cari temen yang suportif, yang soleh. Tadi waktu dia curhat sama saya tentang Manda, saya juga langsung kasih saran Pak Ustadz. Di Kang Den itu? Iya saya bilang deh, Positif nih. Gimana? saran gue cuman terapkan aja 3B. Apa Satu, tuh? Berusaha, dua, berdoa, tiga. bercermin. Yang paling penting yang ketiga tuh. Yang nggak terima ketiga, bercerminnya di bubur. Maksudnya kita introspeksi, mungkin ada yang nggak dia suka dari kelakuan kita. Yang kurang betul. mana ada? Kan Ustadz, Iya. kalau laki-laki ke masjid, kan katanya kalau perempuan lebih baik di rumah. Betul. Nah, kalau selain zikir bisa ngapain lagi? Mungkin ada sholat sunnah yang bisa dilakukan. Betul sekali. Jadi ketika Nabi mengalami kesedihan itu kan ketemu sama Allah. Itu dapat perintah sholat. Sebetulnya sinyal bagi kita ketika kita galau sedih itu ya lewat sholat tadi. Bisa dengan sholat sunnah, bisa dengan sholat wajibnya kita jangan sampai bolong. Karena sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Curhatnya orang-orang yang beriman. Begitu. Oh, sholat sunat apa Pak Ustadz? Banyak sholat sunnahnya, ada sholat sunnah rawati boleh, atau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang memang kita pengen sholat aja buat ngadu ke Allah. Iya, buat Dede mungkin sholat tobat dulu deh. Ya itu kan penting ya Pak Ustadz ya. Penting. Iya, bertobat dulu biar diterima, Den. Kalau mau ada tobat terus. Tapi Kang Dede kan sekarang ditolak sama Mbak Amanda nih. Iya, tapi lagi deketin Kak Kim juga, Kim. Tapi masih jomblo kan? Masih. Nah, ini kan Ada bininya. Lagi nunggu di rumah kan Pak Ustadz. Ada ceritanya. Ya di rumah lu juga Anak lu 3. Iya. ini kan ceritanya lagi jomblo ceritanya. Oh, Lagi ceritanya. juga sama sih. Ada Teh Santi di rumah. Nonton tadi. Udah. Story. Iya. Ini kan lagi jomblo nih, karena dia lagi jomblo. Ini mau lebaran Kang Dede itu kan banyak diskon tuh. Lebih baik ngejar diskon daripada ngejar orang yang nggak pasti. Lah diskon ada duit kagak gablok percuma. Tapi Pak Ustadz, Iya. kalau misal bagaimana cara kita menentukan teman yang kira-kira ini pas untuk di tempat curhat gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan, teman yang selalu membuat kamu benar bukan yang selalu membenarkanmu. Teman yang gak baik itu apapun yang kita sampaikan, wah gua dukung lu, wah bener emang lu mah cakep banget. Udah gitu aja. Nah itu teman yang tidak baik sebetulnya. Karena selalu membenarkan kita, iya aja. Teman yang baik itu teman yang selalu membuat kita benar. Kita salah ditegur, kita salah dinasehatin, itu teman yang baik. Ciri-ciri ya teman baik itu dia. Ciri-ciri teman yang baik. Dia pakai jaket hitam. Ini ya. Tapi Pak Baju Ustadz, udah. aku mau nanya nih.
Lu coklat. Lu coklat. Tapi kan dulu muka hitam, Den. Jaket hitam, di dalamnya kaos merah bukan? Merah. Ya situ Pak, Iya, yang merah. ini dong. Sama ente. Kenapa Manda mau nanya tuh tadi Pak Ustadz? Kan kadang kita di lingkungan kita tuh teman-teman kita nggak boleh milih-milih juga kan Pak Ustadz. Betul Tapi kan kadang ada juga orang-orang yang ngasih kita misalnya ngajak contoh yang kurang baik. Gimana cara kita menghindar dengan baik, Orangnya baik gitu, gitu, dengan Pak. baik. Kan kadang kita juga nggak enak gitu kalau orangnya ada di sekitar kita atau apa. Sebetulnya mencari teman memang harus selektif. Apalagi teman untuk dunia dan akhirat. Tidak asal mencari teman. Karena sahabat itu seperti lift. Kadang ada yang bikin kita naik ke atas. Kadang ada yang bikin kita turun ke bawah. Itu teman. Terus gimana kalau ada teman yang ngajak ke hal-hal yang negatif? Kulil haq walau kana murron. Sampaikan itu walaupun pahit. Say mohon maaf tidak. Iya. Harus jelas gitu ya. Harus jelas. Udah kita tegas aja ke teman kita. Daripada kita alasan-alasan, ntar kita bingung. Nolak-nolak lagi, nolak diajak terus Pak Ustadz. Ya. Betul sekali. Yaudah, makasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Besok Banyak pasti ya, dia Pak bikin Ustadz. lagi. Kita ucapin terima kasih, tepuk tangan buat Kimberly Raida. Mampir langsung lagi ya. Pak Ustadz besok kita ketemu lagi. Karena besok pasti ada masalah lagi nih. Masalah baru. Sampai lagi ketemu besok. Kita ketemu lagi di Ini Baru Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Nur. Semua pagi